Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qad anzala al-Qur'ana liyakuna hidayatan lil muttaqin wa anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa ja'ala al-islama rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus Masjid Takmir ya, pengurus Takmir Masjid Firdaus pimpinan ranting Muhammadiyah Kepanjen, Bapak Ibu, saudara-saudara, semoga Allah senantiasa memuliakan kita semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dihiasi dengan sholat sunnah rawatib muakkad ya, 2 rakaat setelah maghrib, dan dilanjutkan dengan kefarduan yang lain, thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu statusnya juga fardhu ya, satu kewajiban bagi setiap muslim dan sifatnya fardhu ain. Tafaqquh fiddin itu fardhu ain, kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu, tidak bisa diwakilkan. Lalu gak ngaji, cukup bapak ae liyane nonton sinetron gak melok ngaji ya. Lalu gak ngaji, bapakku wis ustaz kok. Ya. Kenapa gak ngaji? Suamiku orang soleh. Nggak bisa. Makanya digambarkan dalam Al-Quran, wa daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan naro ma'ad dakhilin. Dan dijadikan contoh bagi orang-orang kafir, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Mereka berdua hidup bersama 2 hamba Allah yang soleh, seorang nabi, tetapi kedua wanita itu berkhianat. Ini bukan maksudnya berkhianat di sini bukan berarti kemudian selingkuh. Nah, berkhianat itu tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh suaminya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Maka kedua nabi itu tidak bisa menolong istrinya. Loh, Bu, ya, suaminya nabi tidak bisa nolong istri kalau istrinya tidak solihah ya. Suaminya nabi tapi tidak bisa menyelamatkan istrinya, maka kedua wanita itu dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini kalau ada yang punya mindset nitip-nitip ya, sementing bapakku wis sholat, sementing bojoku wis sholat, aku gak melok sholat, sementing bojoku ngaji, aku gak melok ngaji ya. Bahwa nanti masing-masing akan diberikan balasan atas setiap yang diusahakan ya, tidak bisa titip-titipan. Maka alhamdulillah
Jamaah Masjid Firdaus Istiqomah. Ini sudah yang keberapa ini setelah Lebaran? Oh, ini sudah yang keempat ya. Karena ada pergeseran, saya dihubungi Mas Agung di pekan keempat. Alhamdulillah, kok pas pengacara. Jadi pengacara, pengangguran banyak acara sehingga alhamdulillah qadarullah bisa hadir. Dan semoga nanti kita dikumpulkan Allah di dalam surganya. Syaratnya innalladzina amanu wa amilus sholihat, ya. Beriman dan beramal soleh. Syukur-syukur bisa masuk surganya Firdaus. Jangan sampai namanya saja Masjid Firdaus, nanti jamaahnya ternyata nggak sampai surga Firdaus. Jadi kita bermohon kepada Allah supaya juga bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT, surga Firdaus. Tadi yang imam baca di sholat maghrib tadi ya, surat Al-Kahfi di bagian akhir ya. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini kajian tarjihnya saya mengambil yang kajian terbaru sekaligus untuk sosialisasi ya, karena ini berkaitan dengan ibadah haji ya, berkaitan dengan ibadah haji. Untuk sing pirsa sampunan apa yang dam betul nggih bagus nggih. Alhamdulillah update tadi bagus nggih. Jadi ini berkaitan dengan dam. Jadi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan telaah, kajian dan merespon berbagai pertanyaan yang datang dari berbagai elemen, baik dari masyarakat, kelompok bimbingan haji, pimpinan persyarikatan, bahkan institusi pemerintah, tentang apakah boleh penyembelihan dam itu dilakukan di luar tanah suci. Nah, ini yang dibahas kurang lebih 4 tahun ya, dibahas kurang lebih 4 tahun, mulai tahun 2022 sampai tahun 2026 yang beberapa minggu yang lalu dikeluarkan fatwanya, tentu dengan berbagai kajian-kajian, seminar-seminar, halaqah-halaqah untuk menghasilkan satu kesimpulan yang sejalan dengan petunjuk Al-Quran, petunjuk Sunnah Nabi, dan maqasidus syariah. Jadi ada namanya maqasidus syariah. Maqasidus syariah yang begitu luas itu kalau ditarik pada satu titik sebenarnya satu. Jadi syariat Allah diturunkan kepada manusia itu ultimate goal-nya, tujuan tunggalnya itu satu, yaitu al-maslahah. Nah ini ya, jadi menghadirkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik urusan agamanya, dunianya maupun kehidupan akhiratnya. Nah ini, jadi kata kuncinya ada di maslahah. Makanya kalau kita runut beberapa dekade, beberapa waktu ke belakang, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih yang membidangi tentang penelitian sumber-sumber hukum Islam ini melakukan banyak sekali ijtihad baru. Sebelum dam ini kan ada kripto ya, hukum kripto yang itu sudah menjadi satu transaksi yang diakui secara internasional, blockchain ya. Ini bagaimana status hukumnya, nanti kalau ada kesempatan juga bisa jadi bahan diskusi ya. Sebelumnya lagi saat puasa kemarin rame KHGT ya, yang ternyata setelah dikaji sebenarnya Muhammadiyah itu bukan memulai sesuatu yang baru. Kajian tentang kesatuan matlak ya, bahwa ketika di satu negeri sudah melihat hilal baik di belahan bumi barat, maka berlaku juga untuk belahan bumi timur. Itu ternyata sudah dibahas
oleh para ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama mazhab sudah membahas. Nah, karena kita terlalu ketinggalan ya dari segi turos, ya dari segi kajian-kajian kitab klasik, seakan-akan Muhammadiyah membuat hal baru ya. Jadi bukan hanya Muhammadiyah, bahkan yang menetapkan Idul Fitri tanggal 20 dan Ramadan tanggal berapa itu? 18 Februari ternyata sudah ditulis ya ratusan tahun yang lalu. Ulama di Mesir ya, yang sempat viral kemarin, saya juga ikuti, saya cross check karena yang share kitab itu adalah salah satu pimpinan majelis tarjih yang dari pusat ya. Ternyata sudah ada hitungannya bahwa tahun 2026 puasanya tanggal 18 Februari, hari rayanya 20 Maret ya. Itu sudah ditulis ulama sekitar 200 tahun yang lalu ya, bukan hal baru. Termasuk nanti kajian tentang ini, tentang apakah boleh dam itu dilakukan di luar zona tanah haram ya, tanah suci ya. Saya masih teringat dulu ketika Muhammadiyah membuat wacana zakat korporasi. Sahabat besok, zakat korporasi, zakat perusahaan. Jadi zakat yang sejatinya dibebankan kepada individu yang memiliki kemampuan dengan syarat-syarat tertentu, itu ternyata kemudian Muhammadiyah berdasarkan asas kemaslahatan kemudian membuat satu wacana tentang zakat korporasi. Nah, salah satu respon dari pengurus MUI pusat waktu itu diantaranya adalah, loh, kan tidak ada tuntunan Nabi zakat korporasi, bukan korporasi lah ya, korporasi.